Di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri, malam ini warung buka sampai malam. Dan malam ini baik Wangsit, Tutur maupun Jeber sedang melayani pembeli yang tak hanya dari warga sekitar, tetapi juga banyak anak camp. Dan malam ini Wangsit melihat Jeber terlihat tak semangat, letih, lesu, lemas, lunglai, dan cuma leyeh-leyeh. Wangsit tak heran, ini pasti gara-gara berantem dengan Jenong. Itu karena dari sore sebelumnya setelah kembali dari atas bukit, Jeber seketika berubah dan cenderung diam. Bahkan Jeber enggan ke parkiran mengantar pesanan, sekalipun hanya untuk sekedar mengambil piring-piring kotor, dan hanya berdiam diri di warung saja. Tutur yang merasa kasihan dan penasaran itu mendekati Jeber. Mas, Mas Jeber, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma capek aja kayaknya. Hari ini badan sakit semua. Nggak cuma sakit badan, tapi sakit hati juga. Ucap Jeber mengelap meja. Mau tutur pijetin mas? Pakai batu sama minyak urut, agak panas. Tapi dijamin pegel-pegel langsung hilang. Wah, enak tutur, mau dong? Nggak bisa. Seketika Wangsit yang mendengar itu tiba-tiba ngelarang Tutur memijat Jeber. Apanya yang nggak bisa mas? Tanya Jeber. Itu, Tutur jangan disuruh mijet, kecuali mijet mas. Hah, alasannya? Aem. Mas gak suka batu mas dipakai mijet kecuali buat aku sama Tutur. Alasannya? Gak masuk akal. Ya, soalnya mas gak mau ketularan. Ketularan apaan? Lihat, aku gak punya panu, kadas, kurap, bodiku mulus. Ucap Jeber seketika membuka kaosnya di depan Wangsit dan Tutur. Bukan begitu. Batu itu dapat menyerap energi dari tubuh manusia. Dalam keadaan sakit, di dalam dirinya terkandung energi negatif. Dan kalau sampai batu itu menyerap energi negatif dari tubuhmu, bisa-bisa saat Mas menggunakan batu itu, energi negatif itu akan berpindah ke tubuh Mas atau tubuh Tutur. Nanti kalau Mas sama Tutur ikutan pegel-pegel, siapa yang mau jaga warung? Bisa-bisa nggak jualan. Ah, sejak kapan tukang rujak lontong beralih profesi jadi tukang perbatuan kayak gini? Oke, urusan watu aku bisa terima. Kalau gitu, nggak usah pakai watu tur, minyak aja. Yang penting diurut. Nggak bisa juga. Dek. Lagi-lagi statement Wangsit membuat Jeber makin bingung. Tak hanya Jeber, tapi Tutur juga sama, bertanya-tanya. Kenapa sih? Aneh deh, jadi curiga. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan pikiran aneh. Ya habisnya, tumben-tumbenan mas kayak gini. Gak biasanya. Coba, alasan apa lagi? Pakai batu tadi gak dikasih. Pakai minyak juga gak dikasih. Alasannya apa? Alasannya, itu minyak bukan sembarang minyak. Panasnya minta ampun. Aku tahan. Tapi aku gak mau cepat habis. Mas belinya di kampung. Mas, Mas Mono sekarang bisa dipesen online juga kok. Kan ada Mas Mana yang bantu Mas Mono jualan online. Tuh dengar, males ongkir, beli cuma satu tapi ongkir. Ya ampun mas, pelit amat. Ya beli aja borong, kalau perlu aku bayarin ongkirnya. Ah, ini bukan kamu mas. Sumpah, ini bukan kamu yang biasanya. Kamu gak rela mas, kalau Tutur mijit aku. Ucap Jeber yang membuat Wangsit terdiam panik. Bahkan Tutur juga bingung. Kamu ngomong apa? Mas cuma mau kamu jangan pakai batu sama minyak mas. Yang bener. Oke, tunggu. Kemana Ber? Teriak Wangsit saat Jeber tiba-tiba pergi naik motor. Mas, Mas Jeber kemana? Mas juga nggak tahu. Emangnya Mas nggak ngebolehin Tutur mijet Mas Jeber? Kenapa? Seketika Wangsit panik saat Tutur menanyainya. Mas. Belum saja menjawab, motor Jeber sudah kembali. Tur, ayo pijetin aku. Aku udah beli minyak telon. Nggak nemu minyak urut, adanya minyak telon. Iya mas, biar wangi bayi. Wangsit mulai panik hingga kemudian. Mas Wangsit, kopi 4 yo, mie kuah soto telu, goreng 1. Aku duduk di pos. Oke mas. Tur, tolong kamu yang buatin mie ya. Kopi dan sekalian anterin. Biar mas yang urus Jeber. Lah. Dah, jangan ketawa. Ayo masuk. Seketika Wangsit menarik Jeber masuk kamar dan entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas Tutur mendengar teriakan Jeber dari luar. Aduh mas, waduh,
Gak aturan. Loro. Sakit mas. Kretek, kretek, kretek. Ini bukan diurut. Ini bukan dipijet. Penganiayaan ini. Bukannya pegelilang, alamat bisa-bisa patah tulang. Diem, gak usah teriak. Kedengaran orang. Dikira apa? Loro mas. Tutur aja yang mijeti. Pasti lembut, enak. Orang kasar kok yang ini. Ah, biasanya juga sebelum ada tutur mas yang mijet. Ya jarang kalau nggak kepepet. Tur, tolongin tur, ajur tur. Meneng cangkemmu. Di parkiran utara di dekat sungai sendiri, Jenong baru saja kembali. Setelah sore tadi sempat pulang, dan malam ini sengaja kembali untuk menemani Bum ngecamp. Dan setelah Jenong memarkirkan motor, Jenong berjalan menghampiri tenda Bum. Dan saat berjalan, Jenong sempat memperhatikan warung wangsit, namun tak melihat Jeber, hanya melihat Tutur yang kini berjalan ke parkiran mengantar pesanan. Tur, kok sepi warungnya? Oh, Mas Jeber lagi dipijet sama Mas Wangsit mas. Pijet? Iya, katanya sakit badan sama sakit hati. Nong, sapa Bum saat melihat Jenong sudah tiba. Lalu Bum pun berjalan menghampirinya, dan Tutur pun lanjut mengantar makanan. Sorry, agak telat, soalnya aku tadi ada tamu. Iya, santai. Mau kopi? Kamu udah makan? Ah, ini baru mau pesen mie, tapi warung di depan tutup. Warung belakang saja. Tur, sini. Iya mas. Mas buatin mie ya. Mie goreng, apa kuah Bum? Kuah saja, enak dingin-dingin gini. Tur, mie kuah 2 ya, pakai telur. Sama kopi 2 ya. Nanti antar ke tenda kuning. Ini duitnya. Iya mas. Ya, Tutur pun kembali ke warung. Jenong sendiri dan Bum kembali ke tenda. Dan keduanya duduk bersama di api unggun di pinggir sungai. Thanks ya, kamu udah mau nemenin ngecamp, ucap Bum menyodorkan rokok. Kebetulan, aku juga lagi suntuk, ucap Jeber sembari merokok. Apa kamu suntuk karena Jeber? Enggak juga, tapi salah satunya. Memang aku jarang sekali santai seperti ini. Aku jarang memikirkan diriku sendiri. Aku terlalu sibuk memikirkan orang lain sampai aku lupa pada diri sendiri. Aku tahu, aku ngerti. Aku minta maaf jika aku datang di saat yang tidak tepat sampai membuat kalian berantem. Bukan gara-gara kamu. Gak ada hubungannya sama kamu. Justru kamu datang di saat yang tepat karena membantu menyadarkanku bahwa mulai sekarang aku harus bisa lebih memperhatikan diri sendiri tanpa mengemis perhatian oleh orang lain. Dari ucapanmu, aku tahu kamu sangat menyukainya. Aku ada sedikit menyesal ketika dulu mengabaikanmu. Kan aku sekarang sudah tidak mengabaikanmu. Iya, makasih ya dan maaf. Karena dulu aku ngapain minta maaf? Wajar anak voli sombong karena kamu keren. Idola cewek-cewek dan boti-boti kampung. Artis, jadi wajar sombong. Aku kan cuma tukang parkir yang gak sengaja nonton turnamen diajak temen. Ya temanmu juga, cuma iseng-iseng berhadiah aja. Taunya gak dapet. Bukan begitu, jujur waktu itu ya meskipun aku punya cewek. Lalu kenapa kamu mau sama aku? Pengen nyoba sensasi baru? Bukan. Lalu? Aku memang sebelumnya punya cowok. Hanya saja kita putus. Aku ditinggal menikah dan aku memutuskan pacaran dengan cewek. Lalu, kenapa putus? Aku ketahuan chattingan dengan mantanku dan aku jujur apa adanya. Tapi dia tidak mau menerima. Jadi, kita putus baik-baik. Dan aku juga tak tega harus membohonginya. Bentar. Kamu aku first, tergantung lawan. Kalau lawan aku, jelas kamu yang nungging. Gak yakin. Jangan sampai kita ngelesbi ya, biar kata sama-sama manly. Mau bukti? Masih rame, masih sore, baru jam 9 malam. Nong, aku suka kamu. Weh, situ camping tenan. Belum saja menjawab, seketika teman-teman Jenong datang dan menghampiri keduanya. Bum pun terpaksa harus sabar menunggu jawaban Jenong. Dan di warung sendiri, Tutur yang baru saja kembali ke warung itu melihat Jeber dan Wangsit yang baru keluar dari kamar dengan ekspresi Jeber yang mengeluh. Wah,
Mari dipijet tambah pegel-pegel. Udah jangan cerewet, itu udah bener. Kaku-kaku hilang semua. Buktinya bunyi semua masker tekin tadi. Iya sih. Tur, udah diantar? Udah mas. Kamu mau ngapain? Ayo ikut mas kulaan ke grosir belanja. Tapi Mas Jenong sesama temennya pesen mie kuah sama kopi. Berapa? 2. Ini duitnya udah dikasih. Biarin aja, kasih jeber. Kamu ikut mas sekarang ke grosir. Mas, aku aja yang belanja sama tutur. Mas aja jaga warung. Kok kamu yang ngatur? Tapi mas, jangan bawa urusan hati ke pekerjaan. Kalau nggak mau tak pecat. Kalau kamu emang nggak merasa kenapa-napa, ya tunjukkan sama Jenong. Biasa-biasa aja. Anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa. Alias profesional. Ngerti? Mas. Yuk Tur, ini pakai jaketnya. Iya mas. Ya, Wangsit dan Tutur pun kini pergi meninggalkan Jeber sendirian di warung. Dan dari warung, Jeber dapat melihat Jenong, Bum dan teman-temannya yang lain yang sedang gitar-gitaran. Dan Jeber yang melihatnya itu kesal dan malas membuatkan dan mengantarkan pesanan Jenong. Jeber yang kesal itu pun memilih kembali masuk ke kamar, tidur-tiduran, main game sembari menunggu pesanan pengunjung atau anak camp yang lain. Ya, Jeber memang sengaja karena malas bertemu Jenong. Jeber masih kecewa dan dendam. Meski sejujurnya tak rela, Jenong lebih memilih Bum dibanding dirinya. Meski Jeber pun sadar diri jika Bum lebih baik darinya. Ya, Jeber harus bisa melupakan dan cuek. Namun di sisi lain, ketika Jeber sendiri di kamar dan bermain game seperti sekarang, justru membuat Jeber jadi teringat kejadian di kamar malam itu setelah bermain game bersama Jenong. Rasa hangatnya mulut Jenong masih terasa sampai sekarang. Tak hanya hangatnya mulutnya, tapi juga hangatnya silitnya. Rasanya bikin kangen, apalagi saat di rumah Jenong kemarin. Nikmat sekali. Jeber membuang HP-nya ke kasur. Jeber kesal sendiri dan mulai berpikir, apa iya harus pacaran? Apa sebuah status penting dalam hubungan sesama cowok? Lagi-lagi Jeber mengingat saat tadi sore menghimpit tubuh Jenong di batang pohon pinus. Jenong makin ganteng aja. Rambut barunya, outfitnya yang berubah. Tapi sayang, perubahan itu ternyata bukan untuk Jeber, melainkan karena hendak bertemu Bum. Jeber bingung harus bagaimana. Ada rasa rindu tapi gengsi. Lagi pula semua sudah terlanjur, keduanya sudah pedot alias putus. Jeber yang melamun itu lama-lama ngantuk, matanya berat. Hingga kemudian tiba-tiba terdengar sebuah percakapan seseorang dan suara langkah kaki dari luar yang masuk ke warung. Iya mas, kelamaan. Keburu anak-anak lapar. Tahu tuh, kayaknya tidur anaknya. Iya gak apa-apa mas, aku bisa bikin sendiri. Uangnya aku selipin di bawah cobek ya. Iya mas santai gak apa-apa. Gak kaget. Aku sih gak baper, biasa aja. Sing wis ya wis, sing baper kuwi sing abot. Iya mas, oke, ucap Jenong menyindir Jeber. Ya, suara Jenong masuk warung dan Jeber pura-pura tidur di kamar mengabaikan Jenong yang kini masak mie dan kopi sendirian untuknya dan untuk teman-temannya. Jenong sibuk sendiri sedangkan Jeber pura-pura tidur sembari bergejolak dan membatin dalam hatinya. Ciamput, nyindir ngatain aku abot. Iyo, abot terus silitmu. Mentolo tak geret ae tak lebono kamar. Tak iclik kapok weh. Tapi pas kamu di sini, kok aku deg-degan ya? Apa iya? Aku gak cuma suka silitmu aja Nong. Masa aku suka beneran sama kamu? Kok posisi lagi berantem, deket, tapi lagi diem-dieman kayak gini, kok malah makin kangen ya? Bikin deg-deg ser, hawane kayak pengen meluk. Pengen dusel. Enggak. Tahan. Eling, wis pedot. Sekali pedot, tetep pedot. Di toko grosir sendiri, Wangsit dan Tutur sedang berbelanja untuk kebutuhan warung. Dan di toko grosir sendiri, Tutur tak sengaja melihat-lihat permen. Tutur mengambil sebungkus permen kemudian membacanya. Dan Wangsit yang melihatnya menghampirinya. Tur, lihat apa? Tutur nggak sengaja lihat permen jahe yang biasa dibeliin Mbak Tutut. Oh, kamu mau? Ambil. Boleh? Boleh lah. Ada lagi? Jajan? Roti? Enggak mas, ini aja. Ya sudah, mas sudah selesai belanja. Ayo kita bayar.
Habis ini kita cari makan. Iya mas. Ya, keduanya pun membayar ke kasir. Dan begitu selesai, tutur membantu Wangsit memasukkan belanjaan-belanjaan ke karung. Dah, aman. Kamu mau makan apa, Tur? Apa aja, Mas? Mas tiba-tiba pengen ayam bakar. Kamu mau nggak? Mau, Mas. Ya sudah, kita beli. Ayo naik, pegangan. Iya, Mas. Ya, keduanya pun berangkat. Tur, tapi bungkus aja ya ayam bakarnya. Biar makan di warung bareng-bareng sama Jeber. Mas gak tenang ninggalin warung. Takut dia beneran tidur. Barusan aja Jenong telepon dia tidur. Entah pura-pura atau tidur beneran. Yang jelas Mas gak tenang jadinya. Iya Mas. Mas, lain kali biar Tutur aja yang jaga warung sendiri. Tutur bisa kok. Mas belanja aja ke grosir sama Mas Jeber. Kan cuma sebentar. Tutur gak apa-apa. Tapi Mas lebih senang kamu yang ikut Mas. Seketika ucapan Wangsit itu membuat Tutur terharu. Iya Mas, Tutur juga senang diajak belanja. Soalnya biar bisa jalan-jalan sama Mas. Kapan-kapan Mas pengen ngajak jalan-jalan berdua lagi ke pantai sama kamu. Tapi nanti kalau ada waktu ya. Iya Mas. Nah, sampai. Rame ya Mas? Iya, harus antri. Gak apa-apa, tunggu aja. Tapi bakarannya enak. Itu satunya yang jual laki apa perempuan Mas? Bencong. Halo Mas. Mbak, ayam bakar bungkus 3 ya. Wangsit gantengku. Wes suwe ra mrene. Pakai nasi? Iya, pakai. Ayamnya dada apa paha? Bokong ada. Seketika Tutur terkejut dengan celetukan Wangsit. Ra ono Wang, bokongku piye? Ono ae, kuwi sapa? Ganteng tenan. Adik, pantes podo gantenge. Adikmu kekno aku Wang, ucap si Bencong sampai membuat Tutur malu-malu merunduk. Nggak teli. Lambek masih ra gelem, sapa ngerti adikne gelem. Ya le, Tutur merunduk malu. Kok meneng wae adikmu? Loh, kok koyo wong pekok? Apa pekok tenan, Wang? Wangsit hanya tersenyum. Mosok ganteng-ganteng pekok. Tur, kemana? Tutur mau ke Indomaret, Mas. Di seberang. Tutur haus. Tutur pengen beli susu kotak. Ayo, sama Mas. Jangan nyebrang sendiri. Sembari nunggu ayam bakarnya matang. Iya, Mas. Ya, keduanya pun menyeberang dan Wangsit menemani Tutur mencari minuman kesukaannya. Wangsit sampai geleng-geleng. Badan setinggi ini tapi kelakuannya seperti bocah saja. Yang mana Tur? Ucap Wangsit membantu membukakan pintu kulkas. Yang ini Mas. Ada lagi? Udah Mas. Mas gak beli. Mas mau beli kopi di poin aja. Tuh di situ. Iya Mas. Nih, kamu bayar sendiri ke kasir. Ini uangnya. Tutur bawa uang kok. Kalau lagi sama Mas, jangan keluarin uangmu. Simpan aja. Ayo, cepat. Makasih Mas. Ya, Tutur pun membayar ke kasir dan Wangsit membeli kopi. Dan ketika keduanya sedang sibuk sendiri, Tutur! Tika! Dek. Seketika Wangsit langsung menoleh saat mendengar keduanya. Ketemu juga. Cute banget minum susu. Tutur malu-malu. Sama siapa? Sama Mas Wangsit itu lagi beli kopi. Tika? Mas, Tutur dan Tika pun menghampiri Wangsit. Sama siapa, Tik? Sendiri, Mas. Kamu mau belanja? Tanya Tutur. Enggak, ini mau beli kopi juga. Oh, kopi. Ayo sekalian, Mas traktir. Hah, beneran, Mas? Iya. Wah, makasih. Dolce Ice ya, yang upsize. Oke. Mas, sekalian, ini duitnya. Ini kembaliannya, makasih. Sama-sama. Kenapa sendirian, Tik? Kan rumah deket. Kalian gak mampir ke rumah? Pengen sih, kapan-kapan aja. Udah malam. Dan warung masih buka soalnya, banyak anak ngecamp. Tapi Mas janji, lain kali ajak Tutur main. Emang gak apa-apa? Gak apa-apa. Hello,
kopi jadul pakai ice. Ini dosa ice-nya. Terima kasih. Makasih, Mas. Kalian dari mana? Oh, habis belanja dan beli ayam bakar di depan. Lagi nunggu, masih antri. Oh, rumah kamu jauh? Enggak kok, deket. Bener ya, besok-besok mampir. Janji. Insya Allah, kalau Mas Wangsit nggak sibuk, kamu main sendiri aja. Biar Mas Wangsit jaga warung. Emangnya kamu nggak bisa naik motor? Apa kamu takut nyasar lagi? Kalau nyasar, aku bisa anterin kamu pulang. Jangan, aku nggak bisa kemana-mana kalau nggak sama Mas Wangsit, ucap Tutur sembari menatap Wangsit yang tersenyum padanya. Oh iya deh, Mas, besok-besok ajak Tutur ke rumah ya. Iya, pasti. Ya udah, Tika duluan ya. Tika? Iya Mas. Hati-hati, jangan ngebut. Makasih, ucap Tika menatap Tutur, lalu berjalan ke motornya. Dan Tutur memperhatikan Wangsit yang tak kedip sama sekali menatap Tika sampai motor Tika akhirnya pergi. Mas, sorry Tur. Yuk, kayaknya ayam bakarnya udah jadi. Iya Mas. Ya, Wangsit pun merangkul Tutur dan keduanya pun menyeberang. Tur, tunggu di motor ya. Mas ambil ayam bakar dulu. Iya Mas. Ya, Tutur yang menunggu Wangsit sembari masih minum susu kotak di motor itu tiba-tiba saja sedih, apalagi saat melihat Wangsit memperhatikan Tika saat Tika pulang tadi. Tur? Loh, kamu kenapa Tur? Tanya Wangsit saat melihat Tutur menangis sembari meremat kemasan susu kotak di tangannya. Tutur tak menjawab dan hanya sesegukan. Tur, kenapa? Ada apa? Apa ada yang usil sama kamu barusan? Tutur menggeleng. Apa ada yang mengejek kamu? Apa kamu dibully? Apa ada yang berani ngatain? Katakan sama Mas. Kasih tahu sama Mas, mana orangnya? Siapa yang berani nyakitin kamu? Biar Mas hajar dia, karena udah berani-beraninya bikin adik Mas sedih. Tur, kasih tahu Mas. Banyak orang di sini. Yang mana? Oh, Mas tahu. Yang di belakang kita kan? Dia kelihatan ngomongin kita. Berani-beraninya dia nyakitin adik Mas. Tunggu sini. Jangan Mas. Loh, kenapa? Mas gak terima kamu diginiin. Mas gak terima kalau kamu disakitin. Mas gak terima. Dan jangan ada satupun orang yang berani bikin kamu sedih. Siapapun orang yang berani nyakitin dan bikin kamu nangis berhadapan sama Mas. Tutur nangis bukan karena dibully. Tutur nangis karena bukan karena ada yang jahat. Terus? Tutur. Kenapa Tur? Katakan sama Mas. Tutur nangis karena Tutur. Maaf Mas. Tutur cemburu. Cemburu? Iya Mas. Tutur takut Mas suka sama Tika. Tutur tahu kalau Mas suka Tika. Seketika Wangsit jadi terkejut saat mendengar kejujuran dan pengakuan Tutur. Antara sedih dan senang, Wangsit bingung harus bagaimana menyikapinya. Jujur, Wangsit tak tega jika melihat Tutur seperti ini. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang besar pada diri Wangsit. Jika terus-terusan menuruti maunya Tutur, bisa-bisa Tutur bisa jadi penghalang datangnya jodoh Wangsit. Tak hanya Tika, tapi juga cewek-cewek lain yang nantinya akan dekat dengan Wangsit. Itu karena selama Tutur terus-terusan bersama Wangsit, selama itu pula Wangsit tak akan bisa dekat dengan cewek. Karena sudah pasti akan membuatnya sedih dan terluka. Wangsit jadi bingung. Di sisi lain, Wangsit ingin hidup normal, apalagi usianya sudah menunjang. Tapi di sisi lain, rasa tak teganya lebih besar daripada egonya. Wangsit membatin dalam hati. Apa benar Tutur sesuka itu padanya? Apa benar ada laki-laki yang menyukai laki-laki setulus itu? Ketulusan tidak salah, yang salah hanya kodratnya. Wangsit jadi makin bingung. Apa harus ia memacari Tutur? Tidak bisa. Ini salah. Tapi melihat dia menangis seperti ini, Wangsit jadi tak tega. Jika Tutur anak normal, jangan ditanya. Sudah pasti Wangsit akan mengemblengnya dengan tegas dan memarahinya. Tapi untuk anak autis dan soft boy yang sesoft-softnya, jangankan membentak. Bicara dengan nada sedikit tinggi saja, Wangsit tak berani. Wangsit jadi serba salah. Di sisi lain, Wangsit senang Tutur ikut dengannya.
apalagi Mbak Tutut sudah mempercayakan dan menyerahkan Tutur padanya. Seketika terlintas di pikiran Tutur, apa lebih baik Wangsit berpura-pura saja menyukai Tutur. Urusan jodoh biarkan Tuhan yang mengatur, termasuk mengatur hubungannya dengan Tutur nantinya. Wangsit pasrahkan saja. Wangsit juga berdoa, semoga Tuhan membolak-balikan hati Tutur agar kembali ke jalan yang benar. Ya, melihat tangis Tutur yang sesenggukan itu membuat Wangsit jadi tak tega. Tutur bukannya udah janji sama Mas. Kalau Tutur mau mencoba mengendalikan perasaan Tutur sama Mas. Tutur ingat kan? Pas malam-malam, pas tidur di rumah Mas, ucap Wangsit pelan dan Tutur mengangguk. Iya Mas, tapi tetap saja Tutur sulit. Semakin Tutur selalu bersama-sama Mas, Tutur semakin sayang dan berat sama Mas. Tutur udah mencoba nahan, tetapi kalau lihat Mas, lihat orang dan membuat Mas tersenyum melihatnya, Tutur sedih. Maafin Tutur. Itulah kenapa sebenarnya takut ikut Mas lagi. Tetapi Tutur juga gak mau berpisah lagi sama Mas. Tutur serba salah. Tutur meminta maaf. Sudah, hentikan tangismu. Malu tuh dilihat orang. Sini, susunya Mas buang. Kita pulang dulu ya. Nanti kita obrolin ini di warung. Kasihan Jeber sendirian, oke? Ucap Wangsit mengusap air mata Tutur dan mengelus rambutnya seperti biasa. Tutur mengangguk. Senyum dulu dong. Nah, gitu dong. Tolong bawain es kopi Mas. Ayo, pegangan yang kenceng ya. Mas mau ngebut. Iya Mas. Ya, Wangsit pun ngebut menuju pulang. Dan di jalan, Wangsit merasakan pelukan Tutur begitu erat. Gimana tidak, Tutur diam-diam sedang membayangkan jika Wangsit memiliki pacar. Entah itu dengan Tika ataupun dengan yang lain. Pasti perhatiannya pada Tutur akan hilang dan lebih memprioritaskan kekasihnya. Apalagi jika membayangkan Wangsit bermesraan dengan orang lain. Rasanya sakit. Tutur gak rela. Bibir Wangsit yang sudah sempat hinggap di bibirnya itu kini mencelok di bibir-bibir lainnya. Tutur ingin bibir Wangsit tetap hinggap di bibirnya selamanya. Di tenda, di depan tenda sendiri, tepatnya di dekat api unggun, teman-teman Jenong sudah pulang dan kini tinggal Jenong berdua saja dengan Bum. Jenong yang masih duduk di depan api unggun itu sesekali menengok mengintip ke warung, namun Jeber sedari tadi tak terlihat sama sekali. Mungkin Jeber beneran ketiduran, atau memang sengaja segitu bencinya sampai menghindari Jenong. Ah entahlah, sudah waktunya Jenong have fun. Jenong pun tersenyum pada Bum yang juga tersenyum padanya. "Udah ngantuk?" tanya Jenong. "Belum." Jenong menyeruput menghabiskan kopinya. Dan Bum yang merasa masih penasaran dengan jawaban Jenong yang belum ia jawab itu, kini menanyakan ulang lagi. "Nong, kamu belum jawab pertanyaanku." "Yang mana?" "Yang tadi. Kalau aku suka sama kamu." Dek. Jenong lagi-lagi terdiam dan teralihkan saat suara klakson motor Wangsit yang baru saja datang itu. Kini menyapanya, membuyarkan dan mengagetkan Jenong. Dan di warung sendiri, Wangsit dan Tutur yang baru saja datang itu tiba-tiba sudah ada 2 orang pembeli yang menunggu. "Wo, lah iki wonge ket teko," ucap pembeli yang warga sekitar. "Iya, tas teko kulaan. Pantes dibengok-bengoki kok sepi, gak nyaut." "Jeber kan ada." "Lah tapi ra nyauti Mas." "Oh, ancen dablek. Turu paling Mas." "Pantes. Aku mau nyari mie sama kopi." "Berapa?" "Loro. Kopi susu loro. Mie-nya yang kari yo Mas. Doke loro kabeh." "Pakai cabe nggak?" "Iya Mas." "Ya wis. Tur, bentar ya ngobrolnya." Iya Mas, gak apa-apa. Biar Tutur yang buatin mie sama kopinya. Mas beresin belanjaan aja. "Ya sudah, sekalian Mas mau bangunin Jeber dulu." Iya Mas. Ucap Tutur, lalu Wangsit seketika mengambil sapu dok yang ada di atas kursi, yang membuat Tutur penasaran. Lalu mengintip Wangsit masuk ke kamar, hingga kemudian, "Tangi, monyok, prak." Aduh Mas, kok diantem sapu? "Tuman, ditinggal blonjo, bukannya jogo malah turu." "Ngantuk," alasan. Ora Mas, sumpah. Aduh, sakit banget lagi kena punggung. "Kapok. Majikan dilarang kekerasan sama karyawan. Jangan jadi majikan kejam Mas."
jangan jadi majikan durhaka. Biasanya juga aku rajin. Mas pulang kampung nyuruh libur aja aku tetap buka. Masa pas lagi sakit gini malah diantem sapu? Sakit apaan? Sakit hati. Mas tahu orang sakit beneran sama enggak? Hehe. Ya iya sih, tapi kan tetap sakit, Mas. Masa orang sakit ra oleh turu? Turu apa keturun? Keturun. Tuman. Tangi sih, mangan. Hah, tuku apa, Mas? Ayam bakar. Mantep tuh. Sik kebelet ngising. Tangi-tangi malah kepesing. Ya, Jeber pun berlari keluar ke kamar mandi. Dan ketika hendak ke kamar mandi, dari jauh Jeber bisa melihat keduanya duduk berdua di dekat api unggun dan terlihat bercanda. Jeber mencoba menahan emosi, menurunkan sedikit egonya. Mungkin efek ketiduran dan setelah dipijat Wangsit tadi, sehingga menjadikan tubuh dan otaknya sedikit lebih rileks, sehingga membuat Jeber kini mampu mengendalikan amarah. Jeber menarik nafas panjang. Jujur, Jeber tak suka melihat Jenong tertawa selepas itu ketika bersama orang lain. Jujur, melihat Jenong yang biasanya jam segini datang ke warung menghampirinya, yang biasanya datang mengusilinya, mengganggunya, mengirimkan pesan ketika sedang sibuk tak mendatanginya, dengan pesan cacat randomnya, kini semua itu menghilang begitu saja. Ya, Jeber mulai menyadari jika semua kebiasaan yang hilang itu begitu berharga untuknya. Jeber tak bisa berdiam diri. Jeber harus beraksi dan punya nyali. Lupakan soal harga diri dan buat Jenong kembali. Apapun akan Jeber lakukan asal Jenong mau kembali. Persetan dengan logo pria sejati, persetan dengan hubungan sesama lelaki, persetan dengan omongan orang lain. Bisikan setan yang dibungkus label cinta sesama jenis itu sudah berhasil menguasai pikiran dan hatinya, sehingga mengalahkan akal logika dan ketentuan Tuhan. Jeber menyadari ini dosa, tapi sepertinya ini dosa yang tak bisa ia hindari. Jeber ingin menangis, memikirkan kecamuk dalam hati. Namun matanya kering, tak satu pun menetes air mata yang jatuh. Namun tangisan itu di dalam hati, dan tak seorang pun yang tahu kecuali dirinya sendiri. Jeber masih memperhatikan Jenong dari jauh. Dan begitu Jeber sedang memperhatikannya, seketika Jenong juga tak sengaja memperhatikan Jeber, yang membuat Jeber seketika buru-buru berlari masuk ke kamar mandi. Di warung sendiri, setelah Tutur selesai mengantar pesanan mie dan kopi, juga Wangsit yang selesai beres-beres belanjaan, Tutur yang kembali itu tiba-tiba diam 1000 bahasa. Dan Wangsit mengerti diamnya Tutur itu pasti karena tadi. Tur, ayo, dimakan ayam bakarnya. Habis ini kita tutup. Mas, Ya, Mas, gak marah kan sama Tutur? kenapa marah? Mas, gak akan mulangin Tutur lagi kan? Gara-gara Tutur cemburu sama Mas. Cemburu sama siapa, Tur? Teriak Jeber, baru masuk yang seketika membuat Tutur maupun Wangsit terdiam. Apa sih? Kepo. Ayo makan. Mana ayam bakar punyaku? Aku yang paha, Mas. Nih, Tutur mau dada apa paha? Maunya di tengah paha Mas Wangsit. Goda Jeber pada keduanya hingga kemudian set, cangkem munjuk dijejeli. Pedes Mas. Teriak Jeber saat Wangsit memasukkan sambal ke mulutnya yang membuat Tutur akhirnya tersenyum. Rasakno. Besok jadi berangkat kondangan, Mas. Jadi sore. Aku gak punya baju batik buat kondangan, Mas. Aku gak ikut. Ya baju apa aja yang penting rapi, sopan. Kemeja juga gak apa-apa. Mosok kondangan sempakan. Mas gak ngerti nih. Kode, Mas, kode. Mbok ya aku dibeliin baju gitu loh. Tuku dewe. Ya wes, aku sarungan wae. Kenek, bisa juga. Makanya, abis ini tutup aja. Aku ngantuk biar besok bangun lebih pagi lagi karena sore sudah tutup. Kalau kamu mau begadang, ya begadang oh. Enggak aku mau tidur lagi. Cie apa Mas? Enggak apa-apa. Ya, singkat cerita, ketiganya pun selesai makan bersama. Tur, tehnya diminum. Barusan Mas buatin teh. Iya Mas, makasih. Tutur aja yang dibuatin, aku enggak. Biasanya bikin sendiri. Pilih kasih. Habis ini, aku tidur di mana? Ya di kamar. Kirain pilih kasih. Mas, Tutur aja tidur di kloso. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Tur, kasurnya lebar. Cukup kok bertiga. Iya Mas. Ya, setelah selesai menutup pintu, Jeber lebih dulu masuk ke kamar.
Sedangkan Tutur masih ke kamar mandi, pipis dan gosok gigi, dan bergantian dengan Wangsit. Dan setelah keduanya selesai, Wangsit dan Tutur masuk ke kamar menyusul Jeber. Jeber sudah rebahan di pojok di pinggir dinding sembari bermain game. Lalu disusul Tutur yang ada di tengah dan Wangsit di tepi. Akhirnya istirahat juga, ucap Wangsit mengambil selimut dan menyelimuti Tutur hingga kemudian Jeber menarik selimut sehingga ketiganya dalam satu selimut. Aku yo adem mas, buat pikir Tutur tok, ucap Jeber iri padahal sengaja menggoda keduanya. Itu kan ada selimut lagi. Ya mas, kenapa berdua sama Tutur? Tidur sama aku aja selama ini gak pernah tuh satu selimut berdua. Tutur, gak biasa hawa dingin, jadi lebih hangat jika satu selimut berdua. Ucap Wangsit menarik kembali selimut dari Jeber lalu memeluk Tutur di depan Jeber. Alasan. Kalau gitu lebih hangat lagi kalau satu selimut Tur. Apa tak peluk sekalian Tur? Aduh, jamput. Seketika Wangsit mendorong Jeber saat Jeber hendak memeluk Tutur. Ber, pindah posisi. Biar Tutur di pojok, Mas di tengah, kamu di pinggir. Malah ketawa. Cepet, perintah Wangsit melotot yang membuat Jeber semakin ngakak. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ras itu ngantuk aku. Mending ngopi wae, ucap Jeber akhirnya keluar kamar dan tak ingin mengganggu keduanya. Tur, tidur ya. Mas gak marah kok. Mas berharap kamu tetap berusaha mengendalikan diri. Ayo dicoba. Jangan nyerah, oke? Ucap Wangsit memeluk Tutur. Tutur pun merunduk dan keduanya pun tidur bersama. Dan Jeber sendiri yang belum ngantuk itu kini sedang membuat kopi dan hendak merokok duduk-duduk santai. Dan begitu Jeber baru saja keluar membuka pintu, Jeber melihat adegan di mana dari tempatnya berdiri, Jeber melihat siluet Jenong dan Bum yang sedang bercinta di dalam tenda. Gelas kopi hampir saja jatuh, namun tangannya kuat menggenggam. Lalu Jeber duduk di kursi kayu, meletakkan gelas kopinya, menyalakan rokoknya, dan menghisapnya sembari menonton adegan Jenong yang sedang digempur oleh Bum. Tak seperti sebelumnya, jika Jeber berapi-api. Namun kali ini Jeber justru santai menonton, sembari merokok dan menyeruput kopinya. Seruputan kopinya semakin kencang saat tenda itu bergoyang kencang, hingga kemudian tenda itu perlahan berhenti berguncang. Jeber meletakkan kembali gelas kopinya, lalu kembali menghisap rokoknya. Hingga kemudian Jeber melihat Jenong keluar dari tenda dan berjalan ke arahnya. Sepertinya hendak ke kamar mandi. Dan Jenong pun yang mengetahui Jeber belum tidur itu sempat terhenti. Keduanya saling menatap, namun tatapan datar. Lalu Jenong acuh dan kembali berjalan melewati Jeber. Jeber pun kembali menghisap rokoknya dengan santai, lalu menyeruput dan menghabiskan kopinya, mematikan puntung rokoknya, kemudian berjalan mengejar Jenong. Dan begitu Jenong hendak masuk ke kamar mandi, seketika Jenong terkejut saat Jeber tiba-tiba saja menarik tangannya dan membawanya ke belakang warung. Mau apa? Nong, maafin aku, sepurane. Wis tak sepuro. Col, apa meneh? Teriak Jenong saat Jeber masih menahannya. Balik be aku. Balik? Kapan kita jadian? Sekarang juga kita jadian. Terlambat. Jauhin Bum. Balik be aku. Telat. Kamu lihat ini. Jenong menunjukkan jari tengah dengan cairan dari lubang boolnya yang masih basah sembari mengejek Jeber. Apa maksudmu? Percuma kamu mau balikan sama aku. Aku wis dikentu. Aku tahu. Aku wis dileboni. Aku sudah melihatnya tadi. Dia udah nembak. Kalau begitu tolak. Aku wis nerimo. Aku sing medhotno. Tapi kita wis pedhot. Tapi aku sing abot. Sing wis pedhot ya pedhot. Ra iso kenek dibaleni. Pedhot gur mung pedhot, tapi iso ditaleni. Ber. Nong. Bengi iki juga kontak taleni. Seketika Jenong terkejut saat Jeber menciumnya dengan paksa, sembari memeluk dan menahan tubuhnya dengan erat-erat, bahkan berusaha melepas kembali ke meja Jenong dengan paksa yang membuat Jenong kesal.
Ber, Cul, lepas. Ini nggak lucu. Jampot, aku nggak lagi ngelucu. Aku pengen ngentu. Kon balik antro aku mau ngarap kentu. Seketika Jeber berhasil membuka kemeja Jenong sampai terjatuh di atas tanah dan menyisakan celananya saja, dan mendengar ucapan Jenong yang menuduhnya hanya ingin kentu membuat Jeber seketika menatap Jenong. Lalu Jeber mengusap jidat Jenong, menatap matanya sembari tersenyum, lalu mengambil kembali kemeja Jenong dan memakaikannya kembali yang membuat Jenong terdiam. Dan begitu kemeja itu terkancing sempurna, Jeber menarik kedua pundak Jenong dan Jeber mengecup jidat Jenong dan tak melepasnya. Sembari memeluk Jenong erat-erat, bibir Jeber bergerak naik perlahan ke ubun-ubunnya yang membuat Jenong merinding. Apalagi ketika bibir tebal itu kini turun ke alis dan kedua matanya, lalu turun ke hidung hingga kemudian Jeber mengelamut bibir Jenong sampai daging bibir Jenong tertarik masuk ke dalam mulut Jeber. Hingga kemudian, Nong, Bum, Bum, tunggu. Sep, biarkan. Tapi Ber, Cul, Ber, lepas. Jenong hendak mengejar Bum, namun Jeber menahannya dan menarik Jenong masuk ke warung hingga kemudian, brak, Jeber pun mengunci pintu. Dan di kamar sendiri, Wangsit terbangun gara-gara suara berisik dari Jeber dan Jenong yang terdengar sampai kamar. Shh, ada Mas Wangsit sama Tutur tidur. Ya maumu apa? Aku serius sama kamu. Kalau serius, kenapa kamu tadi gak bilang sama Bum saat Bum memergoki kita, hah? Kamu bilang serius sama aku, tapi kamu masih malu mengakui itu. Oke, kalau itu maumu, aku ke tendanya sekarang juga. Ya, begitu Jeber hendak membuka pintu, Jenong tiba-tiba menahannya yang membuat Jeber menatapnya. Aku percaya. Ah, Nong, Subon. Ya, entah apa yang dilakukan keduanya di luar kamar. Yang jelas di dalam kamar, Wangsit cemas. Hingga kemudian, Mas, waduh, Tur, kamu bangun. Mas, itu Mas Jenong diapain lagi sama Mas Jeber? Kok teriak-teriak campur nangis? Tur, jangan dengerin, tidur aja ya, ucap Wangsit menutup telinga Tutur panik. Ah, Nong, pelan Ber, sakit. Maaf sayang, enak banget. Masih sempit, biar habis dipakai orang. Pasti punya Bum kecil, gedean aku kan, panjangan aku kan. Kamu gak ada duanya Ber. Mas, Tutur kebelet tipis. Waduh, gimana ini?